Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis sholihin. Amin. Alhamdulillah, kita kembali dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian Asmaul Husna yang khusus untuk pagi hari ini. Kita akan membahas tentang Allah At-Tawwab, Allah yang maha menerima taubat. Untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya pengertian Allah At-Tawwab itu, saya akan kutipkan surah Al-Baqarah ayat 37 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Maka kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Menerima beberapa kalimat ini ditafsirkan banyak tafsir, antara lain As-Sa'di misalnya menyebutkan beberapa kalimat itu adalah kalimat istighfar. Salah satu di antaranya yang terpenting, kalimat meminta ampun. Dan dalam tafsir yang lain disebutkan istighfarnya itu didahului dengan pengakuan bahwa dia telah berlaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang sering kita baca. Mengakui Rabbana zalamna, ya Allah, kami berdua telah berlaku zalim pada diri kami berdua. Berlaku zalim itu berbentuk maksiat, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lalu menyatakan, sekiranya Engkau tidak mengampuni ya Allah, itu artinya memohon ampun, maka pasti kami termasuk orang yang merugi. Setelah mendapatkan beberapa kalimat fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya, tentu setelah Nabi Adam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah. Ada tafsir yang lain yang menyatakan fataba alaih, maka Allah kembali mendudukkan Nabiullah Adam sebagai orang yang dalam kedudukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taba itu artinya ada, ya'udu, kembali. Jadi Nabiullah Adam kembali didudukkan sebagai orang yang taat. Itulah sebabnya mengapa Allah demikian, karena Allah At-Tawwab Ar-Rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Karena Allah itu maha pemberi kesempatan untuk bertobat,
Maha menerima taubat, dan lagi sangat berkasih sayang kepada kita semua. Allah menerima taubat, maka Allah mengajarkan bertaubat. Setelah Allah mengajarkan bertobat, maka ketika Nabi Adam bertobat sesuai ajarannya itu, Allah menerima taubat. Dari situ lalu An-Nabilusi menyatakan, tobat itu al-kam wan nau. Tobat itu ada sangat banyak kaitannya, terutama dengan dosa. Dosa yang bermacam-macam. Wan nau, bermacam-macam. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yaghfiru jami'az dzunub. Allah subhanahu wa ta'ala itu menerima ampun. Itulah at-tawwab. Kaman, dengan apapun, dengan berapapun banyaknya dosa. Wa yaghfiru akbarudz dzunub, dan mengampuni dosa-dosa yang besar, nau'an, yang bermacam-macam. Kemudian poin kedua menyatakan An-Nabilusi, ya'udu ala ibadihi bil khairat. Setelah orang itu tobat, Allah kembali kepada orang yang bertobat itu dengan membawa kebaikan yang sangat banyak. Ya'udu ala ibadihi bil ihsan, juga membawa ihsan yang sangat banyak. Dan yang terakhir, ya'udu ala ibadihi bir rahmah wal maghfirah. Allah kembali kepada hambanya tadi, mendudukkan dia dengan memberinya rahmat dan ampunan yang sangat banyak. Kemudian bagaimana meneladaninya? Ada 4 poin. Yang pertama, al-mu'minu ayyatuba ilallah. Karena Allah menerima tobat, maka bertobatlah orang mukmin itu. Itu akhlak yang poin pertama. Bagaimana bertobat? Salah satu di antaranya, Allah sudah mengajarkan kepada kita, seperti Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Salat yang 5 waktu itu merupakan forum untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lalu kita membaca doa yang diajarkan untuk bertobat, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih li wali watidaya wali jamil muslimina wal muslimat, dan seterusnya. Itu yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, at-taubatu ilmun wa halun wa amalun. Tobat itu ada 3 poin intinya. Pertama, kita harus tahu bahwa Allah itu maha menerima tobat. Kemudian yang kedua, wahalun, kita harus tahu keadaan yang kita sudah langgar. Apa yang kita langgar? Misalnya kita melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Oleh karena itu, terkait dengan pengetahuan tadi, ilmu tadi, seorang yang akan bertobat harus tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dianjurkan, apa yang dianjurkan untuk ditinggalkan, untuk dilakukan. Semua kita akan tahu. Kita tahu keadaan itu, itulah poin ilmun wa halun. Dan yang terakhir, wa amalun, bertobat itu adalah melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh seorang yang bertobat?
membaca dan melakukan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan minimumnya adalah istighfar. Apa yang dilakukan untuk pertama kalinya sebelum bertobat itu adalah an-nadimah. Kita menyesal. Dari menyesal itu kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Itulah amalun. Kemudian yang ketiga, An-Nabi Lusi menyatakan, ma amaronallahu ayyatuba ilaihi illa liyatuba alaina. Allah nggak akan memerintahkan kita bertobat kalau Allah tidak akan menerima tobat kita. Wa ma amarona an nastaghfirahu illa liyaghfira lana. Allah nggak akan menyuruh kita, memerintahkan kita untuk beristighfar kalau Allah tidak akan mengampuni kita. Wa ma amarona an nas'alahu illa liyu'tiyana. Dan Allah tidak akan pernah menyuruh kita memohon kepada Allah kalau Allah sendiri tidak akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Wa ma amarona an nad'uhu illa liyastajibalana. Dan Allah tidak akan memerintahkan kita berdoa kalau Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Itulah 4 poin berakhlak meneladani Allah At-Tawwab. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan apa yang sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.